Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Jika saya kira itu benar, dia seharusnya menelan Demon Origin yang kuat melalui beberapa teknik khusus. Jika ini benar-benar masalahnya, membantunya mencapai tujuan latihan cepat, maka fondasinya akan sangat tidak stabil. Di masa depan, itu sangat kemungkinan besar akan menjadi monster setengah manusia dan setengah iblis yang benar-benar di luar kendali. Su yang menyerahkan temuan dan penilaiannya kepada Wushuang dan Permaisuri dalam bentuk jiwa, yang mengejutkan kedua dewi tersebut. Saya pikir dia seharusnya berpikir bahwa tidak mungkin bagi kita orang-orang untuk selamat dari gundukan pemakaman, jadi dia memilih metode sukses cepat ini, memanfaatkan ketidakhadiran kita, dan menyapu seluruh 3.000 negara bagian dalam waktu singkat tanpa memberi yang lain. Pada kesempatan apapun, sayang sekali perhitungannya salah. Orang-orang tidak sebaik langit. Kita tidak sekuat itu. Sekarang kita kembali, kelebihan Feng Xiu akan hilang. Tampaknya persekongkolannya dalam hal ini hidup pada akhirnya akan tetap. Itu masih tidak akan berhasil. Kaisar wanita tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Generasi yang sama juga merupakan Tianjiao tak tertandingi dari 3.000 generasi Daozuo. Mengantisipasi akhir Feng Xiu, Kaisar wanita tidak bisa tidak merasa menghela nafas. Jika bukan karena pilihan yang menentukan untuk berdiri di depan yang sama dengan Su Yang, untuk benar-benar berintegrasi ke dalam timnya, dan bahkan untuk membangun ikatan emosional terdalam dengannya nanti, Permaisuri saat ini mungkin telah ditelan oleh Feng Xiu. Saya harus mengatakan, semoga berhasil menipu orang. Seringkali, peluang langka itu muncul di depan diri sendiri dalam sekejap, menggenggamnya sebagai satu langkah ke langit. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, itu akan bertahan seumur hidup. Lebih mudah untuk ditangani daripada yang dibayangkan. Bagaimanapun, Su yang memiliki bagian dari asal mula Tuhan di dalam tubuhnya. Meskipun pewarisan kekuatan Shura telah mengintegrasikan berbagai asal-muasal dalam tubuh Su Yang, ciri-ciri asal mula klan iblis, Su yang masih tahu segalanya dengan baik. Ini secara alami berguna untuk ditangani. Setelah benar-benar menghapus asal asing, Su yang mulai membangun resonansi jiwa dengan Permaisuri. Dengan bantuan transmisi Kaisar wanita dari atribut es yang kuat yang berasal dari tubuhnya, dan kekuatan garis keturunan Hanyue yang unik, dia mulai memperbaiki garis retak dari susunan penjaga es. Formasi ini secara pribadi dibuat oleh generasi pertama Kaisar wanita yang mendirikan Kekaisaran Hanyue dan melindungi pembuluh darah ini selama ratusan ribu tahun, yang menunjukkan bahwa keajaiban formasi ini sama sekali tidak sebanding dengan formasi besar biasa. Saat Su yang melakukan pekerjaan restorasi untuk formasi ini, dia juga secara tidak sengaja menemukan beberapa rahasia dari formasi ini, yaitu karakteristik paling unik dari warisan kerajaan Hanyue, yang dapat dianggap sebagai semacam kultivasi dan akumulasi dari dirinya sendiri. Sama seperti Su yang secara tidak sengaja memahami karakteristik Void Dao selama pertarungannya dengan Xiayao Daojun sebelumnya, saat ini metode segel es yang benar-benar kuat dari Kekaisaran Hanyue dan beberapa elemen inti ilusi telah dikuasai Su yang secara diam-diam. Dalam proses membangun resonansi jiwa, Permaisuri tampaknya telah diinstruksikan dan terinspirasi oleh Su Yang. Kaisar wanita bahkan menemukan bahwa dalam proses memperbaiki formasi besar ini, Su Yang tampaknya sedikit lebih ahli dalam membimbing dan mengendalikan sumber atribut es daripada dirinya sendiri. Mereka yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa dia adalah penerus sebenarnya dari Kekaisaran Bulan Dingin ini.
Seperti yang diketahui semua orang, warisan tingkat Dewa Syura memungkinkan Su yang memiliki naluri afinitas yang melampaui orang biasa untuk kekuatan elemen atribut tunggal murni apapun antara langit dan bumi, dan itu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Setelah memperbaiki formasi, Su Yang dan dua dewi keluar dari ruangan satu demi satu. Para tetua Kekaisaran Bulan Dingin melihat kaisar wanita dan berlutut di tanah untuk pertama kalinya. Lihat yang mulia. Jangan beri aku kesopanan, ingat, melihat Su Yang dan Wushuang mulai sekarang akan seperti melihatku. Jika aku tidak ada di sini, orang yang mereka tugaskan akan datang untuk memberimu perintah, dan kamu harus memperlakukan mereka sebagai milikku. Perintah. Tegakkan dengan tegas. Kamu harus tahu kali ini, jika orang-orang Ayang tidak hadir, Kekaisaran Bulan Dingin kita mungkin telah menghadapi tangan beracun Feng Xiu. Para tetua tentu saja memahami bahwa fakta bahwa Kekaisaran Hanyue dapat bertahan hidup hari ini adalah semua karena ular piton naga, dan ular piton naga adalah salah satu orang yang cakap dari Su Yang. Para tetua tahu siapa bos sebenarnya, dan mereka tidak berani menyinggung Su Yang. Para menteri akan menerima perintah. Setelah menyelesaikan masalah ini, tiga Su Yang tidak tinggal lebih lama di Kekaisaran Hanyue setelah menyebarkan beberapa instruksi perlindungan. Permaisuri mengikuti Su Yang dan Wushuang untuk kembali ke Qianyunzong. Dalam 2 minggu berikutnya, Su Yang mengajak semua timnya untuk berlatih retret. Kali ini, Su Yang bermaksud untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasi semua orang setelah melintasi alam kesengsaraan. Untuk menutupi kekurangan penting mereka yaitu fondasi mereka tidak stabil karena kemajuan pesat mereka. Sebagai sekelompok orang yang memiliki perbudakan terdalam di benua ini, Su Yang tidak akan pernah membiarkan siapapun mengikuti jejak lengan bajunya. Sukses cepat adalah hal yang paling tabu bagi para bikhu. Di jalan ini, tidak ada yang mustahil untuk mengambil jalan pintas. Anda hanya dapat menjaga kaki Anda tetap di tanah, jika tidak Anda akan menyimpang dari jalur semula dan kehilangan kemampuan untuk mengontrol kultivasi Anda sendiri. Dalam 2 minggu penuh, semua orang telah memperoleh keuntungan besar di bawah bimbingan Su Yang. Dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya juga telah meningkat pesat. Terutama Permaisuri dan Wushuang, keduanya telah mencapai puncak tahap pertama penyeberangan perampokan, dan dapat memasuki domain tingkat menengah kapan saja. Yang lain telah sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasi mereka. Pada saat yang sama, mata kosong kedua murid ini di depan Feng Xiu di markas besar Jin Jianmeng Utara telah sepenuhnya membawanya ke ambang kemarahan. Setelah menerima konten yang disampaikan oleh jiwa di benak kedua orang itu, Feng Xiu sangat marah dan langsung melenyapkan kedua boneka di depannya, tanpa ada kekhawatiran bahwa mereka pernah menjadi dua bawahannya yang paling kuat. Bagi Feng Xiu, seperti penilaian Su Yang, orang yang tidak berharga baginya dapat dikorbankan kapan saja. Dia adalah pria yang tidak berbicara tentang emosi tetapi hanya berbicara tentang tujuan dan keinginan. Menurut pesanan saya, bersiaplah di pintu masuk 3 aula Liga Pedang Jin Utara, dan masing-masing akan mengumpulkan ribuan orang, dan berangkat dalam seminggu, menunggu pesanan. Bawahan menerima perintah. Seminggu kemudian, Su Yang mengubah sementara strateginya sebelum berangkat. Asue, kamu membawa sekelompok orang kembali ke Kekaisaran Bulan Dingin, jangan muncul, bersembunyi di dalam istana, dan bahkan tidak membuat para tetua ketakutan. Wushuang, kamu, Long Kun dan semua orang tetap di belakang Qianyunzong. Buat ilusi pergi keluar, dan pergi ke posisi paling tersembunyi di gunung belakang. Adapun 10.000 demon abis, saya akan pergi secara pribadi, dan sisanya harus berhenti mengikuti. Semua orang terlihat bingung. Bos, kenapa ini? Su Yang tersenyum, apakah kamu lupa? Saya sudah dengan jelas memberitahu Feng Xiu tentang tujuan saya.
Tidak peduli apakah dia membuat perubahan atau tidak, dia akan menggunakan otaknya. Orang itu tidak berani berbicara dengan saya sama sekali. Dihadapkan secara langsung, karena pada saat Siaya Odao Sekte, salah satu pemikiran jiwanya juga bersaing dengan saya untuk kualifikasi untuk mewarisi Universe Bell, dan saya akhirnya dibujuk. Semua orang menarik napas, jadi begitu. Kita sudah lama bekerja sama, bos, kamu sudah memberi pelajaran pada Winsley EV itu. Jika memang begitu, maka dia tidak boleh berani menghadapi kita langsung. Karena alasan inilah, aku curiga dia akan memerintahkan langsung ke area terlarang ras iblis di permukaan, tapi pada kenyataannya dia akan menyerang salah satu kekaisaran Qianyunzong atau Hanwei saya, dan dia bahkan mungkin menemukan celah kami di 3 jalan. Kaisar wanita, Wushuang dan yang lainnya segera mengerti apa yang dimaksud Suyang. Trik ini untuk mencegah angin bertiup ke barat. Bagaimanapun, dua fondasi kekaisaran Hanwei dan Qianyunzong saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Jika mereka bisa, jika tidak hancur dalam waktu singkat, maka rencana Feng Xiu untuk menyatukan 3.000 negara ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Kali ini, tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan terakhirnya sebelum menuju ke Yunmengze. Oke, ayo bertindak sekarang, Ayang. Kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, saya tidak asing dengan 10.000 demon abis. Ada teman lama saya di sana, dan kali ini saya hanya mencoba menyelamatkan mereka. Seperti yang semua orang katakan, mereka mulai mengambil tindakan satu demi satu, dan Kaisar Wanita juga kembali ke Kekaisaran Hanwei dengan Strain Bai Lian Sui Chaotian dan 5 bunga emas Hanwei. Wushuang mengikuti Long Kun Xiao Xiao Tuan-Tuan dan yang lainnya ke udara, dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka pergi ke suatu arah dan kembali ke gunung belakang Sekte Qianyun untuk bersembunyi. Dan Su yang menyombongkan diri langsung ke 10.000 iblis jurang, dan ketika dia pergi, dia masih memberikan penjelasan di dalam gerbang gunung, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu tujuan perjalanannya. Su yang tahu betul bahwa tidak peduli di salah satu dari 3.000 negara, ada agen rahasia tersembunyi dari Liga Pedang Jin Utara. Orang-orang ini dilahirkan untuk menyembunyikan identitas mereka dan mendapatkan informasi untuk mata pencaharian mereka, dan tidak mungkin untuk singkirkan mereka sepenuhnya. Selama mereka tidak ingin diekspos, hampir sulit untuk mencari tahu di tengah keramaian untuk pertama kalinya. Bahkan jika mereka benar-benar disingkirkan, mereka akan menemukan lebih banyak peluang untuk mengirim orang menyusup di masa depan. Karena tidak mungkin untuk sepenuhnya mengosongkan penglihatan Feng Xiu ini dari Liga Pedang Jin Utara, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan fungsi mereka untuk membingungkan penilaian Feng Xiu. Benar saja, tepat setelah Su yang melakukan penyebaran ke arah Liga Pedang Jin Utara, 3 leluhur utama menerima perintah yang sama sekali berbeda dari Feng Xiu. Perintah King Longtang adalah untuk menyerang Kekaisaran Hanwei, perintah Bai Hutang adalah pergi langsung ke Sekte Qianyun, dan Aula Burung Vermilion pergi ke Sekte Siaya Odao untuk memulai pembunuhan. Tampaknya Feng Xiu masih merasa bersalah atas hilangnya jam semesta Jiucai ini. Dia tidak berencana untuk melepaskan garis Sekte Siaya Odao sama sekali, dia benar-benar kejam. Dan Xuan Wutang yang paling dia andalkan adalah garis inti dengan jumlah orang terbesar dan kekuatan terkuat saat ini, dengan 3.000 murid di dalam sekte. Tim inti ini secara pribadi dipimpin oleh Feng Xiu untuk langsung menuju ke 10.000 jurang iblis, melawan jutaan iblis. Kedengarannya mustahil untuk melakukannya. Ini lebih seperti mati, tetapi seperti yang diketahui semua orang, keseluruhan kekuatan Liga Pedang Jin Utara telah membuat kemajuan besar di bawah pelatihan Feng Shou, bahkan jika dengan Tian Lanzong. Jika kekuatan tulang punggung inti Su yang tidak dihitung,
distribusi sekte Tianlan hari ini mungkin jauh dari lawan dinasti Jin Utara. Adapun kekuatan lain di 3000 Daozhou, itu bahkan kurang layak untuk disebutkan. Para prajurit dibagi menjadi 4 kelompok. Kali ini, Liga Pedang Jin Utara hampir putus asa. Ini untuk mendapatkan asal mula klan iblis sebelum perjalanan Yun Mengze, dan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dari ribuan murid top di garis Jianmen ke tingkat lain. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat yang sama, Su Yang sendiri telah datang ke Wanoyuan lebih dulu. Di atas puncak ekstrim, Su Yang melihat sosok yang dikenalnya lagi, dan Ratu Iblis Elisa memandang ke langit sendirian. Ketika dia merasakan aura akrab Su Yang muncul kembali di belakangnya, tubuh Elisa terbanting, dan saat dia menoleh, matanya basah. Sudah 3 tahun dalam sekejap mata. Ayang, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Su Yang sebenarnya tidak menyangka bahwa gadis ini akan menaruh kasih sayang yang begitu dalam pada dirinya sendiri. Ketika konfrontasi membuatnya menatapnya, Su Yang dapat dengan jelas menyadari bahwa dalam 3 tahun terakhir, Elisa tidak pernah melepaskan pikirannya sendiri sama sekali. Ide. Terima kasih atas kerja kerasmu, ku bilang aku pasti akan kembali. Saat kau sangat membutuhkanku. Saat berikutnya, Elisa bergegas ke pelukan Su Yang, dan keduanya saling memeluk lembut di atmosfer ini. Aku tidak pernah menyangka memilikimu. Masih cukup bagiku untuk bertemu denganmu lagi. Aku mengatakan bahwa selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitimu dalam hidup ini. Sekarang 10.000 jurang iblis dalam masalah. Bagaimana mungkin aku tidak muncul? Elisa sangat tersentuh oleh kata-kata Su Yang dan terus menganggukkan kepalanya. Aku mengerti niatmu, Ayang, akhirnya aku menunggu hari ini. Mengaum. Di bawah, para tetua ras iblis yang tinggal di area inti dari 10.000 jurang iblis, melihat pemandangan akrab dari Permaisuri dan Su Yang, mereka semua berteriak dan berteriak. Terakhir kali klan iblis krisis di 10.000 jurang iblis ditekan oleh Su Yang sendiri. Oleh karena itu, untuk semua makhluk klan iblis, Su Yang adalah eksistensi seperti dewa kedua setelah Permaisuri Elsa. Sekarang Dewa Su Yang kembali, apa yang kamu lakukan? Mungkin tidak bersemangat? Bagaimana kabarmu? Teman ras iblis, sudah 3 tahun. Yang Mulia Mozun, Anda masih ingat kami. Saya mendengar bahwa dalam 3 tahun terakhir Anda telah menjadi terkenal di seluruh 3.000 negara bagian dan berdiri di puncak daratan. Ratu menyebut Anda kepada kami lebih dari sekali, dan kapanpun Anda menyebut nama Anda pada saat itu, mata Ratu dipenuhi dengan kelembutan. Su Yang tersenyum dan melihat sesepuh iblis berperut besar ini, orang ini memiliki temperamen yang sangat bebas, dan segera membuat suasananya sangat ambigu. Oke, aku tidak akan bercanda lagi. Kali ini aku kembali. Selain melihat Elisa dan semuanya, ada pesan yang lebih penting untukmu. Sebelum Su Yang dapat berbicara, Elisa telah melepaskan diri dari pelukannya, ekspresinya kembali ke tatapan dinginnya. Kami tahu betul bahwa itu adalah ancaman dari garis Feng Xiu dari Liga Pedang Jin Utara. Dia telah mengirim seseorang ke sini sebelumnya secara langsung untuk mengirimi kami catatan perang, mengklaim untuk merebut warisan iblis dari garis 10.000 iblis jurang kami. Bahkan dengan hatiku Kaisar Iblis, dia ingin terlibat. Su Yang mencibir, jangan khawatir, saya mungkin tidak dapat membunuhnya kali ini. Orang itu sangat licik, tetapi saya dapat menjamin bahwa Liga Pedang Jin Utara tidak akan pernah memiliki pikiran tamak lagi pada Anda. Dengan penampilan Su Yang, semua orang pasti lebih nyaman. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir, Elisa hampir terus-menerus mengirim orang untuk menanyakan berita Su Yang. Setiap kali berita pencapaian Su Yang kembali, Elisa sangat bersemangat.
Seperti yang dia katakan, Elisa tidak pernah berharap untuk benar-benar memiliki Suyang, tetapi sebagai pemilik belenggu sendiri. Elisa berharap dari lubuk hati bahwa Suyang dapat mewujudkan ambisi dan mimpinya, dan akhirnya suatu hari berdiri di puncak daratan, bahkan menantang posisi dewa legendaris. Segera, di ujung langit, cahaya hitam secara bertahap turun, membawa perasaan depresi yang luar biasa kepada iblis. Mereka di sini. Suyang dengan dingin melihat ke ujung langit, dia tiba-tiba menemukan bahwa Feng Xiu tampaknya menanamkan perasaan pelarian yang mengerikan di sukunya, dan cara mempengaruhi emosi ini tidak diragukan lagi adalah struktur internal lautan jiwa mereka, dan diam-diam mengubah sistem energi. Diam-diam mengubah pikiran muridnya sendiri melalui mode kultivasi sekte batin, hal yang begitu tercela tanpa intinya, mungkin hanya Feng Xiu yang bisa melakukannya. Suyang diam-diam telah memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan kerusakan parah pada Liga Pedang Jin Utara yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika tidak mungkin untuk menghancurkan selongsong angin sekaligus, kekuatan tulang punggung yang dia bawa harus dihapus sesegera mungkin, jika tidak hanya untuk 1000 awan sekte dan 10.000 jurang iblis dan kekaisaran bulan dingin, tetapi juga untuk seluruh 3.000 negara bagian. Sungguh bahaya yang tersembunyi. Nafas ini tampak lebih kuat dari yang dibayangkan Suyang. Dia harus mengakui bahwa meskipun Feng Xiu telah beberapa kali menjadi lawan yang dikalahkan, kekuatan orang ini tidak dapat diremehkan. Lebih penting lagi, kali ini adalah tubuh asli Feng Xiu, bukan hanya pikiran jiwa. Meskipun Suyang sangat kuat, dia tidak mengetahui isi spesifik dari kekuatan iblis dengan baik. Dia mungkin hanya mendengar tentang ide pelatihan dan metode dari set kekuatan sihir ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat efek spesifiknya. Perlu disebutkan bahwa murid-murid batin yang dibawa oleh Feng Xiu masih sangat kuat. Setiap orang memancarkan fluktuasi energi pedang yang sangat kuat. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah ahli top dalam bidang perbaikan pedang. Seperti yang diketahui semua orang, Feng Xiu melatih murid-murid batin ini, tetapi butuh banyak usaha. Hampir setiap murid secara pribadi telah membimbing dan mengajarkan metode sihir yang kuat, sehingga suatu hari mereka benar-benar dapat berguna, alih-alih digunakan sebagai umpan meriam seperti murid-murid kekuatan lain. Jika perintah diturunkan, kekuatan tempur yang relatif rendah dari ras iblis akan bergerak lebih dekat ke dalam 10.000 jurang iblis, dan para tetua utama akan menjaga pinggiran. Saya khawatir bahwa selongsong angin ini akan menggunakan beberapa yang khusus. Metode untuk menyebabkan kerusakan yang luas. Faktanya, Elisa juga memikirkan hal ini. Bagaimanapun, iblis telah mengumpulkan ratusan ribu anak saat ini, dan jumlah mereka ratusan kali lipat dari lawan. Jika mereka tidak memiliki latihan mematikan berskala besar dan rencana pertempuran, konfigurasi taktis 1 hingga 100 ini hampir tidak bisa dibedakan dari bunuh diri. Fakta membuktikan bahwa ide Suyang dan Elisa memang benar. Tidak lama setelah perintah dikeluarkan di sini, sekelompok orang yang dibawa oleh Feng Xiu sudah mengambil tindakan. Bunuh aku. Segera, murid-murid yang lebih tua dari ras iblis bergegas keluar lebih dulu, dan aura pedang yang kuat meledak seketika, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan terbang keluar dari pinggiran tubuh orang-orang ini, dan bayangan pedang tajam yang luar biasa mengalir ke bawah, seperti badai memanen jiwa iblis. Tak terlihat, udara sepertinya benar-benar dikelilingi oleh rasa dingin yang unik dari aura pedang ini, dan tekanan yang dibawa oleh susunan pedang terkompresi padat ini juga melebihi imajinasi iblis-iblis ini. Faktanya, Suyang sendiri telah melewatkan satu hal. Meskipun iblis banyak dan kuat, keuntungan alami dari kelompok ini semua terkonsentrasi pada kekuatan fisik.
Untuk berbicara tentang pencapaian spiritual, tidak mungkin untuk bersaing dengan pendekar pedang dengan kekuatan spiritual yang sangat baik mereka setara. Dapat dikatakan bahwa hanya berbicara tentang kemampuan pribadi, Biksu Kendo dari Liga Pedang Jin Utara ini memiliki keuntungan dalam menahan diri secara alami melawan para prajurit iblis. Mungkin ini adalah modal terbesar mereka untuk berani melawan ratusan ribu makhluk hidup iblis. Layak menjadi sekte pertama kultivasi Kendo di 3.000 negara bagian. Aura pedang orang-orang ini benar-benar terlalu kuat. Elisa tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan takjub. Potensi kultivasi umat manusia Anda memang yang paling tak tertandingi dalam segala hal. Dahulu kala, orang pertama yang memberi saya kejutan seperti itu adalah Anda. Sekarang melihat orang-orang ini, saya lebih yakin akan penilaian saya. Elisa menghela nafas ke arah Suyang. Memang, jika tidak ada kebijaksanaan transendental dan kekuatan spiritual sebagai pendukung, saya khawatir umat manusia akan ditelan oleh spesies lain dalam proses evolusi ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Gemuruh. Tidak butuh waktu lama untuk gelombang pertama formasi energi pedang yang relatif terkonsentrasi dimulai. Sejumlah 10 mata arai cahaya pedang dengan aura yang sangat tajam mulai mengembun, dan garis besar bilah pedang besar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mata ini mulai mengembun dengan cepat. Setiap cahaya pedang memancarkan gelombang menakutkan mencoba memotong seluruh abis 10.000 iblis. Pada saat yang sama, di pihak Mozu, ratusan ribu makhluk hidup Mozu juga melancarkan serangan balik yang kuat di bawah kepemimpinan para tetua utama. Meskipun penjajah Liga Pedang Jin Utara sangat kuat, mereka telah mencapai sarang klan iblis. Mereka sebenarnya menginjak-injak martabat klan iblis, dan tidak mungkin pembangkit tenaga listrik ini berdiri diam. Semua orang mengeluarkan darah kekerasan yang hanya dimiliki oleh ras iblis, dan segera melancarkan serangan balik. Perang dimulai, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari yang diharapkan. Su yang melirik Elisa di sebelahnya, dan perlahan berkata, "Serahkan Feng Xiu padaku. Pergi dan bantu orang-orangmu." Elisa tidak menolak apapun, meskipun dia ingin bertarung berdampingan dengan Su Yang. Dia tahu betul bahwa Su Yang sudah berdiri di puncak daratan dan tidak membutuhkan bantuannya sendiri. Dia tidak lagi seperti dulu. Terlebih lagi, Elisa juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, sulit untuk mundur di depan Feng Shou. Daripada terluka di depan ratusan ribu orang dan mengguncang pikiran militer, lebih baik untuk terus mengikuti orang-orang Anda sendiri untuk melenyapkan pembudidaya aliansi pedang yang kuat ini. Sangat penting untuk menemukan posisi yang paling cocok di medan perang. Jika Anda terburu-buru ke depan secara membabi buta, Anda mungkin akan menyia-nyiakan hidup Anda. Pada saat yang sama, Su Yang juga terbang ke udara dan dengan cepat mengarahkan pandangannya ke tubuh Feng Xiu. Jangan ragu, karena kamu telah memilih untuk datang ke sini, maka langit adalah medan pertempuran yang sebenarnya untukmu dan aku. Feng Xiu mencibir, "Aku benar-benar tidak berharap kamu datang lebih cepat dariku, Su Yang. Setiap kali kamu menghalangi jalanku, aku harus meminta penjelasanmu hari ini. Sebelum memulai pertarungan, saya masih harus menasihati Anda. Kecuali Anda sangat percaya diri dalam kultivasi Anda sendiri, Anda tidak boleh mencoba mengganggu saya. Jika tidak, saya akan benar-benar dapat melenyapkan Anda sepenuhnya pada saat ini.